wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kali ini coba Nak Irma memimpin temannya untuk berdoa sebelum belajar. Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Saudara Rafni, Bu. Agar kita lebih semangat belajar ya anak-anak. Kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu apa? Lagu satu bangsa. Ya, satu bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa. Masih ingat tidak pelajaran apa kita pelajari yang kemarin? Ingat, Bu. Ya, siapa? Indira, bukan? Keberagaman sosial budaya Indonesia dan merancang sebuah iklan. Oh ya, betul sekali ya. Masih ingat pelajarannya yang kemarin. Jadi pada hari ini kita masih di subtema yang sama ya, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran 5. Nah, anak-anak, kita akan melihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Coba perhatikan di layar, ya. Nah, kita baca bersama-sama. Yang pertama, dengan melakukan survei, kalian mampu mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia dengan tepat. Yang kedua, dengan mempresentasikan hasil survei, kalian menganalisis berbagai penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Kan ya, kerjasama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh. Kerjasama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau saat melakukan sesuatu. Contohnya dalam bekerja kelompok. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu kita akan membagi kelompok ya. Masih ingat kita kelompoknya yang kemarin pada saat kita membuat poster sistem pencernaan pada manusia. Nah, ya nanti kita kembali ke kelompok masing-masing. Kita akan melakukan survei terhadap keluarga sekolah untuk mendapatkan informasi jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan pada manusia. Sebelum kita melakukan survei, ya, mari kita ingat kembali dulu tentang pelajaran kita sebelumnya. Tentang sistem pencernaan merupakan salah satu sistem organ pada manusia yang sangat penting. Siapa yang bisa menyebutkan organ yang termasuk organ sistem pencernaan pada manusia? Coba Indira. Mulut, Bu. Yang mulut. Apa lagi? Kerongkongan. Lambung. Usus halus. Dan anu. Ya, usus besar dan kalau fungsi dari kerongkongan? Membedakan organ dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Ya, jadi fungsi dari kerongkongan yaitu memindahkan makanan menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik ya. Kalau fungsi dari lambung? Ya, fungsi dari lambung Putri? Jadi ya itu tadi ya, masih ingat tentang fungsi pada sistem pencernaan. Ibu akan membagikan LKPD ya pada setiap kelompok. Nah, ya. Jadi coba buka LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkah dalam melakukan survei serta pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan pada responden di saat melakukan survei. Pernah Bapak alami tentang pencernaan yaitu sembelih dan Tindakan apa yang diambil di saat mengalami gangguan jantung? Minum obat dari dokter tidak bisa bangun atau loyo. Sudah melakukan survei. Sudah, Bu. Jadi hasil survei tadi silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian jawab atau tuangkan dalam bentuk poster hasil survei yang ada di LKPD. Anak-anak, kelompok 2 akan mempresentasikan laporan hasil survei mereka ya, silahkan. Banyaknya warga
Selanjutnya adalah menyampaikan cara-cara menjaga organ pencernaan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Melakukan survei tadi, penyakit-penyakit apa saja yang kalian temukan yang menyerang pada sistem pencernaan responden yang kalian survei tadi. Coba sebutkan, ada apa saja? Ada diare, sembelit. Nah, kerjasama dari setelah kalian melakukan survei, kerjasama yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal ya. Nah, jadi kemarin kan kalian sudah merancang iklan elektronik ya. Nah, berlatih di rumah ya. Kalian akan menampilkan di pelajaran berikutnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan saat menampilkan iklan elektronik, yaitu yang pertama itu melakukan kontak mata dengan penonton. Yang kedua, tidak menutupi pandangan mata penonton. Kemudian menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang keragaman yang tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama ya, malah sebaliknya keragaman itu malah memperkuat suatu bentuk kerjasama ya. Seperti Indonesia itu sangat kaya akan keragaman budayanya ya. Kita bisa melihat dari karya seni rupa daerah yang berada di Indonesia itu seperti seni batik, ukiran, dan anyaman ya. Jadi setiap daerah di Indonesia ini anak-anak memiliki riwayat. Ini gambar apa? Teknik pembuatan batik, sudah tahu semua bahan-bahannya ya. Nah, kemudian ada tekniknya, ada 3 teknik membuat batik. Yang pertama apa anak-anak tadi? Teknik tulis. Yang kedua teknik cetak atau sablon ya. Yang ketiga ada teknik cacang. Ada berbagai macam contoh motif batik di Nusantara Indonesia ya, tergantung dari daerahnya. Coba perhatikan